Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umrid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sokip, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama, serta teman-teman PAI 5B yang berbahagia. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Hani Khairunisa, Aldini Rahmawati, Muhammad Alfa Laksana Putra, dan Rafi'atul A'la akan memaparkan makalah yang berjudul Mistisisme. Langsung saja, untuk subbab yang pertama yaitu pengertian mistisisme akan saya jelaskan. Baik, subbab yang pertama adalah pengertian mistisme. Mistisme berasal dari kata mistik yang berasal dari bahasa Yunani yakni mistik, mistikos yang artinya rahasia, tersembunyi, gelap, atau terselubung dalam kekelaman. Berbicara mengenai mistisme dapat dipahami dengan komprehensif bahwa istilah mistisme itu adalah suatu hal yang berkaitan mengenai misteri-misteri ilahi. Kita harus ingat bahwa diam atau tutup mulut adalah makna dasar kata Yunani kuno yang menjadi akar kata misterion dan mistisme. Berdasarkan arti tersebut, mistik sebagai sebuah paham yaitu paham mistik atau mistisisme merupakan paham yang memberikan ajaran yang serba mistis, sehingga hanya dikenal, diketahui atau dipahami oleh orang-orang tertentu saja, terutama penganutnya. Mistisisme merupakan salah satu sisi dan pokok bahasan dalam psikologi agama. Mistisisme dijumpai dalam semua agama, baik agama teistik maupun agama non-teistik. Menurut Lorenz Bagus, mistisisme adalah suatu pendekatan spiritual dan non-deskriptif kepada persekutuan jiwa dengan Allah, atau apa saja yang dipandang sebagai realitas sentral alam. Mistisisme adalah pergulatan diri untuk mencari cahaya, petunjuk, jalan, dan upaya untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Mistisisme merupakan jalan untuk membuka alam gaib yang tidak setiap orang mampu menempuhnya. Mistisisme adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan gaib dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jalan untuk mencapai suatu kesempurnaan yang diinginkan oleh setiap manusia. Menurut Maria Suasai, dalam bukunya yang mengatakan bahwa pengalaman mistik merupakan pengalaman yang penuh makna bagi kehidupan religius seseorang. Seseorang mistikus merasa lebih memiliki persepsi yang lebih mendalam dalam penerangan yang lebih besar dalam pengalamannya akan kenyataan yang agung. Menurut Marie Susai, sifat dasar dari mistisisme adalah bukan gejala gaib, seperti kemampuan membaca pikiran, telepati, ataupun pengangkatan ke taraf yang lebih tinggi. Meskipun para sufi memiliki kemampuan tersebut, tetapi bukan untuk hal yang seperti itu, melainkan untuk dekat dengan Tuhan. Menurut Profesor Harun Nasution, dalam tulisan Orientalis Barat, mistisisme yang dalam Islam adalah tasawuf disebut sebagai sufisme. Sebutan ini tak dikenal dalam agama-agama lain, melainkan khusus untuk sebutan mistisisme Islam. Sekian pemaparan dari saya. Untuk sebab yang selanjutnya atau sebab yang kedua akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Alfa Laksana Putra. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sufisme dalam pandangan psikologi Islam. Sufisme menurut Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam lembaga Al-Kashf wal Al-Ma'rifat, untuk mencapai tingkat ma'rifat dan mengetahui hakikat-hakikat segala yang wujud tidak cukup menggunakan akal pikiran, tetapi harus menggunakan latihan jiwa. Sedangkan menurut Muhyiddin Ibnu Al-Arabi dalam lembaga Wahdatul Wujuh, di antara pengikut yang termasyhur adalah Jamaluddin Al-Afghani, menyebutkan bahwa Allah ada pada setiap sesuatu dari sebenarnya. Dialah setiap sesuatu itu. Karena itu tidak ada sesuatu
tidak di alam dunia ini kecuali yang berhak untuk disucikan dan diagungkan. Sedangkan menurut Husain bin Mansur Al-Halaj, seorang tokoh sufi yang paling kontroversi sepanjang sejarah sufisme dan teori tasawufnya, sangat radikal. Akhirnya dia dijatuhi hukuman mati di sebuah tiang gantungan karena masa hidupnya dia dikenal dengan tokoh zindik yang terbesar pahamnya adalah Tuhan memiliki tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya. Setelah sifat-sifat kemanusiaan itu dilenyapkan. Selanjutnya, psikologi Sufi merupakan bagian dari perkembangan disiplin pengetahuan tasawuf dalam Islam. Pengetahuan tersebut adalah salah satu dari 4 pilar disiplin pengetahuan dalam Islam yang harus dikuasai oleh umatnya. 4 pengetahuan tersebut adalah fikih, kalam, filsafat, dan tasawuf. Sesuai dengan disiplinnya, tasawuf memiliki tingkatan teratas karena dalam pengertiannya yang universal, tasawuf mencakup dimensi mistik dan mengakui kebenaran mendasar dari seluruh agama. Tasawuf adalah disiplin pengetahuan dalam artian spiritual yang dapat dimiliki oleh budaya siapapun, kapanpun, dan dimanapun, dan hati adalah sesuatu yang identik dengan spiritual, ketulusan, niat baik, belas kasih, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan spiritualitas bersumber dari hati. Maka kita cenderung mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki ketulusan, niat baik, belas kasih, dan cinta, maka ia tidak memiliki hati. Dalam psikologi Sufi, hati memiliki kecerdasan dan kearifan terdalam. Kecerdasan yang dimiliki oleh hati yang mendalam dan mendasar daripada kecerdasan yang cenderung abstrak yang dimiliki oleh akal kita. Hati juga menyimpan roh ilahiyah karena bagi para sufi hati adalah kuil Tuhan dan rumah cinta. Semakin kita menggunakan hati kita untuk belajar mencintai orang lain, kita semakin mampu mencintai Tuhan, sehingga termasuk bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tasawuf itulah rasa kasih sayang akan selalu bersemai, sebab tasawuf merupakan elemen yang mengendalikan tubuh dan melihat kebenaran cahaya akhirat dengan nur Allah. Tasawuf merupakan pula ibadah aspek rohaniah yang seluruhnya bergerak ke keadaan batiniah manusia, dan dalam sistematika tasawuf dikenal dengan garis hierarkis, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Adapun hubungan tasawuf dengan psikologi agama ialah 1. Tasawuf dan psikologi agama sama-sama berpijak pada kajian kejiwaan manusia. 2. Tasawuf dan psikologi agama sama-sama membahas kondisi keberagaman seseorang. Ketiga, terdapat kajian dalam psikologi agama yang berupa perilaku para sufi. Terima kasih untuk penjelasannya.
Untuk subbab yang ketiga, yaitu hal-hal yang termasuk dalam mistisme, akan disampaikan oleh Saudara Aldini Rahmawati. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan subbab keempat, yaitu tentang hal-hal yang termasuk dalam mistisisme. Hal-hal yang termasuk dalam mistisisme terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ilmu gaib. Ilmu gaib adalah cara dan maksud menggunakan kekuatan yang diduga berasal dari alam gaib yang tidak dapat diamati secara rasio dan fisik manusia. Yang kedua yaitu magis. Magis adalah suatu tindakan dengan menganggap bahwa kekuatan gaib bisa mempengaruhi duniawi secara non-kultur dan non-teknis berdasarkan pengalaman. Untuk menjelaskan hubungan antara unsur-unsur kebatinan ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu magis dengan tahayul, yang kedua magis dengan ilmu gaib, dan yang ketiga magis dengan kultur. Yang ketiga adalah kebatinan. Kebatinan dapat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu golongan yang hendak menggunakan kekuatan gaib untuk melayani keinginan-keinginan dari diri manusia. Yang kedua yaitu golongan yang berusaha untuk mempersatukan jiwa manusia dengan Tuhan selama manusia itu hidup, guna mengetahui bagaimana hidup di alam baka sebelum mereka semua mengalami kematian. Yang ketiga yaitu golongan yang berniat untuk mengenal Tuhan dengan menembus rahasia ketuhanan sebagai tempat asal dan tempat kembalinya seorang manusia. Yang keempat yaitu golongan yang berhasrat untuk memperoleh budi luhur di dunia serta berusaha menciptakan masyarakat yang saling menghargai dan mengindahkan perintah-perintah Tuhan. Yang keempat yaitu tasawuf dan torekot. Tasawuf disebut juga dengan mistisisme Islam yang memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan, sedangkan torekot berarti terikat pada suatu organisasi yang memiliki syekh, upacara, ritual, dan zikir tertentu yang pelaksanaannya dapat dibagi menjadi 4, yaitu zikir, ratib, muzik, dan bernapas. Bernapas di sini dapat dimaksudkan bahwa mengatur nafas pada saat melaksanakan zikir-zikir tertentu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk pemaparannya. Dan untuk subbab yang keempat, yaitu karakteristik mistisme, akan disampaikan oleh Saudara Rafiatul A'la. Nah, di sini saya akan menjelaskan subbab tentang karakteristik mistisisme. Menurut William James, menjelaskan 4 kondisi karakteristik mistisisme. Yang pertama, kondisi mustahil dapat dijelaskan, yaitu kondisi perasaan. Yang kedua, kondisi pemahaman. Yang ketiga, kondisi cepat sirna. Yang keempat, kondisi pasif. Sedangkan menurut R.M. Bush, ada 5 karakteristik mistisisme. Yang pertama, pancaran diri subjektif. Yang kedua, ikatan moral. Yang ketiga, kecemerlangan intelektual. Yang keempat, perasaan hidup kekal dan hilang perasaan dosa. Dan menurut Al-Tafazani ada 5 karakteristik mistisisme. Yang pertama, meningkatkan moral. Yang kedua, pemenuhan fana dalam realitas mutlak. Yang ketiga, pengetahuan intuitif langsung. Yang keempat, ketentraman atau kebahagiaan. Dan yang kelima yaitu simbol dalam ungkapan-ungkapan. Maksudnya simbol yang mengandung pengertian. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih untuk penjelasannya. Sekian pemaparan materi dari kami. Bila ada kesalahan atau salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.